Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPE akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendekatan empatik dalam penyelesaian perbedaan pendapat klinis untuk optimalisasi terapi dan patient safety. Berikut untuk anggota kelompoknya dengan tertera nama dengan NPM-nya. Berikut untuk skenario-nya, seorang pasien laki-laki berusia 54 tahun dirawat di RS dengan riwayat hipertensi dengan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dirawat di RS karena demam sudah 5 hari dan ditemukan kasus ulkus di area telapak kaki tangan. Dokter meresepkan insulin, ciprofloxacin vial, dan tablet kandesertan. Saat mengkaji resep, apoteker menemukan adanya potensi interaksi obat yang dapat menyebabkan resiko hipoglikemi yang meningkat. Apoteker merekomendasikan alternatif obat untuk mengurangi resiko efek samping, namun dokter tetap bersikeras untuk menggunakan obat tersebut karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh pasien. Dan ini untuk instruksinya, dan nomor 1 sampai nomor 3. Cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Jadi untuk pengantar kolaborasi interprofesional sendiri, bahwa kerjasama antar tenaga kesehatan dan dengan kompetensi berbeda itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan juga patient-centered. Hal ini membutuhkan komunikasi dengan jelas dan juga koordinasi yang baik. Lalu setiap profesi itu berkontribusi sesuai dengan perannya. Prinsip utama dari kolaborasi sendiri adalah partisipasi aktif seluruh profesional kesehatan, respon terhadap kebutuhan pasien secara komprehensif, kemudian komunikasi terbuka untuk memastikan mutu layanan, dan tindakan klinis dilakukan secara terintegrasi dan juga konsisten. Peran dokter dalam komunikasi tim ini sendiri, jadi dokter berperan menyampaikan keputusan klinis secara profesional dan mudah dipahami. Kemudian dokter membangun rasa saling percaya antar profesi. Dokter menjadi penghubung antar anggota tim dalam tindakan klinis. Dokter menjaga lingkungan tetap kolaboratif dan juga konsisten. Ada metode SBAR, yang pertama itu ada situation, itu menjelaskan kondisi pasien secara ringkas. Kedua ada background, itu menyampaikan riwayat klinis yang relevan. Ketiga ada assessment, itu penilaian profesional terhadap masalah klinis. Keempat ada rekomendasi terapi yang dianggap tepat. Lalu yang kelima itu ada membentuk komunikasi objektif dan fokus pada keselamatan pasien. Komunikasi asertif ini mencakup konsep dasarnya. Yang pertama ada menyampaikan pendapat secara jelas, jujur, dan tetap menghargai. Yang kedua ada menerima masukan profesi lain tanpa konflik. Ketiga ada mendukung suasana kerja terbuka dan profesional. Dan yang keempat itu ada penting saat terjadi perbedaan pendapat terkait keputusan klinis. Prinsip komunikasi asertif. Yang pertama itu dengan mendengarkan aktif untuk memahami kekhawatiran profesi lain. Selanjutnya menyampaikan alasan klinis secara jelas dan transparan. Lalu ada fokus pada masalah, bukan pada individu masing-masing. Lalu dilakukan negosiasi atau kompromi bila diperlukan. Konsisten pada prinsip profesional namun terbuka pada bukti baru yang ada. Dan terakhir memberikan kritik yang fokus pada solusi. Peran apoteker dalam komunikasi tim pada kasus ini yaitu dengan yang pertama dengan menyeimbangkan kebutuhan terapi dokter dengan keamanan obat pasien dengan tujuan komunikasi yaitu kolaborasi, bukan konfrontasi. Aksi awal yang akan dilakukan oleh apoteker yaitu mendekati dokter di waktu dan tempat yang profesional. Lalu pembukaan yang sopan untuk klarifikasi regimen. Pada kasus ini digunakan insulin, ciprofloxacin, dan juga sandesertan tablet. Lalu selanjutnya memastikan pemahaman terhadap rasionalisasi dokter, yaitu terkait infeksi ulkus kaki, diabetes mellitus, juga hipertensi. Sikap apoteker yaitu menghargai keputusan dokter bila dipertahankan terapinya, lalu fokus dialihkan ke manajemen resiko, lalu dilakukan monitoring GDS 4-6 kali sehari. Lalu edukasi perawat dan pasien keluarga soal hipoglikemia, dilakukan dokumentasi lengkap, yaitu interaksi dan rencana monitoring di CPPT. Dan terakhir lakukan penutup, yaitu berisi kesepakatan kolaboratif bahwa apoteker itu memantau efek samping dan melapor bila ada perubahan pada pasien. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme? Pada kasus ini ditemukan adanya interaksi obat antara ciprofloxacin dengan insulin yang dapat meningkatkan risiko hipoglikemi pada pasien ini. Jadi sehingga pada penerapan interprofesionalisme memerlukan prioritas utama yaitu pasien safety atau keamanan pasien. Sehingga dalam pemberian antibiotik pada kasus diabetic foot harus dipertimbangkan risiko dari pasien. Selanjutnya terdapat cara menyelesaikan masalah tersebut. Cara menyelesaikan yang pertama adalah menggunakan pendekatan empati. Yang kedua menyampaikan kekhawatiran objektif dan berbasis bukti. Yang ketiga menawarkan solusi, bukan hanya mengkritik. Dan yang keempat menggunakan teknik komunikasi profesional yaitu SBAR. Dan yang kelima yaitu validasi dan negosiasi. Yang keenam mempertahankan profesionalisme dan patient safety. Yang ketujuh akhiri dengan sikap positif. Nah, cara menyelesaikan masalah ini yang pertama itu tadi menggunakan pendekatan empati. Nah, pendekatan empati sendiri yaitu memahami sudut pandang orang lain. Sebagai apoteker dan kita kali ini berkonflik dengan dokter, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mengakui alasan klinis dokter tersebut terlebih dahulu dan memahami sudut pandang beliau untuk membangun trust atau kepercayaan sehingga negosiasinya nanti akan jadi lebih mudah. Contohnya itu dengan dok,
saya memahami ciprofloxacin dipilih untuk mengendalikan infeksi. Dan di sini kita harus menghindari nada menyalahkan dan menekankan bahwa kita memiliki tujuan pertama bersama, yaitu untuk keselamatan pasien. Yang kedua, baru kita bisa menyampaikan kekhawatiran objektif dan berbasis bukti, bukan hanya sekadar opini. Dan kita bisa menjelaskan dengan data bahwa fluoroquinolone mengganggu regulasi glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Maka dari itu pada pasiennya bisa meningkatkan risiko hipoglikemia, dan hal ini tuh berdasarkan FDA tahun 2018. Dan kita bisa menyampaikan dengan dokternya dengan contoh, dok, berdasarkan literatur yang terbaru, ciprofloxacin dapat meningkatkan risiko hipoglikemia pada pasien yang menggunakan insulin. Saya sebagai apoteker khawatir hal ini dapat memperburuk kondisi pasien yang diabetesnya masih belum stabil. Oke, baik, selanjutnya yang ketiga, di sini kita tuh menawarkan solusi, bukan hanya masalah. Maksudnya di sini profesionalisme itu menuntut apoteker untuk tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan alternatif nasional. Contohnya itu bisa dengan mengganti ciprofloxacin dengan antibiotik yang tidak meningkatkan risiko hipoglikemia, misalnya ceftriaxone atau ampicillin sulbactam. Jika ingin masih menggunakan ciprofloxacin, bisa direkomendasikan dengan pemantauan glukosa lebih sering. Dan yang keempat, di sini bisa melakukan teknik komunikasi profesional (SBAR). Nah, untuk teknik profesional SBAR ini di sini untuk S-nya sendiri yaitu situation, menjelaskan kondisi pasien terkait DM, insulin dan antibiotiknya. B, background yaitu terkait risiko interaksi ciprofloxacin dan insulin. A, assessment yaitu ada potensi hipoglikemia berat atau tidak, dan recommendation untuk pilihan alternatif atau pemantauan lebih ketat. Selanjutnya yaitu ada yang kelima adalah validasi dan juga negosiasi, di mana seluruh teknik dan cara berkomunikasi itu sudah dilakukan, tapi dokter masih bersikeras. Maka sebagai apoteker itu kita memastikan terkait dengan pasien safety, yaitu terkait dengan validasi dan juga negosiasi. Validasi contohnya seperti saya mengerti alasan dokter memilih ciprofloxacin, ataupun negosiasi berupa bagaimana jika kita tetap menggunakan ciprofloxacin tapi ditambah rencana pemantauan gula darah tiap 4-6 jam. Kemudian yang keenam itu tegakkan profesionalisme dan pasien safety, di mana jika terdapat perbedaan pendapat, maka apoteker dapat mencatat rekomendasi dan rekam medis, kemudian juga melibatkan tim multidisiplin seperti contohnya DPJP, kemudian juga komite farmasi dan lain sebagainya. Kemudian tetap menghormati keputusan final dokter, tapi tidak mengabaikan aspek keselamatan. Dan yang ketujuh yaitu akhiri dengan sikap positif. Seperti contoh, sampaikan terima kasih dan juga komitmen terkait dengan kolaboratif. Seperti contohnya yaitu terima kasih dok, kita sama-sama ingin hasil yang terbaik untuk pasien. Di sini nomor 3 itu bagaimana cara kerjasama itu merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta preferensi pasien dan keluarga. Next. Nah, yang pertama itu penata laksanaan ini memerlukan 4 langkah. Langkah pertama itu adalah pengumpulan informasi. Nah, dokter, perawat, dan apoteker itu mengintegrasikan data klinis untuk memastikan keputusan aman dan juga patient center. Terus yang kedua itu melakukan penyusunan rencana farmakoterapi yang aman dan juga efektif. Nah, di sini apoteker bertugas untuk melakukan medication review, yaitu identifikasi interaksi antara insulin dan ciprofloxacin dan rekomendasi alternatif atau penyesuaian. Yang ketiga adalah mengintegrasikan preferensi pasien dan juga keluarga. Ini bisa dilakukan menggunakan teknik SDM atau shared decision making, yang mana melibatkan pasien dan juga keluarga untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kepuasan. Terus yang keempat itu adalah menyusun rencana intervensi komprehensif. Nah, di sini itu adalah hasil akhir, yaitu untuk memberikan rencana terapi yang aman, pemantauan glukosa ketat, manajemen glukus multidisiplin, edukasi gaya hidup, dan evaluasi berkala oleh tim. Next. Oke, ini adalah daftar pustaka dari hasil tugas kami. Next. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami.